Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang adaptasi makhluk hidup terhadap habitatnya. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rania Putriskar Arum, NPM 719720170. Perkenalkan, nama saya Rizky Medika Sempurna, NPM 719720162. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Basrilia, NPM 719720166. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Lingkungan. Lingkungan merupakan kumpulan komponen abiotik dan biotik di luar suatu organisme yang mempengaruhi kehidupan organisme tersebut. Lingkungan meliputi lingkungan perairan atau hidrosfer, lingkungan daratan atau litosfer, dan lingkungan udara atau atmosfer. Lingkungan tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Nah, selanjutnya adalah komponen lingkungan. Di mana dalam komponen lingkungan sendiri terdapat beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada autotrofik yang berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan tropikos yang berarti menyediakan makanan, yaitu organisme yang mampu menyediakan makanan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari dan klorofil. Contohnya ialah semua organisme yang mengandung klorofil. Kemudian yang kedua ada heterotrofik yang merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Contohnya seperti manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Ketiga, ada abiotik atau komponen yang tidak hidup, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri dari beberapa macam, yaitu sinar matahari, suhu, air, kelembapan, mineral, tanah, kadar garam, dan topografi. Yang terakhir ada komponen biotik, yaitu komponen yang hidup dalam lingkungan. Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Jenis-jenis lingkungan atau ekosistem. Jenis-jenis lingkungan atau ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem air tawar. Yang ketiga, ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem darat. Ialah lingkungan yang berupa fisiknya daratan. Berdasarkan letak geografisnya, lingkungan darat dibedakan menjadi beberapa, yaitu gurun, savana, hutan tropis, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang kedua, ekosistem air tawar. Ialah lingkungan yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan yang kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Lingkungan air tawar dibedakan menjadi danau dan sungai. Yang ketiga, ekosistem air laut. Ialah lingkungan yang ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi, terutama di daerah laut tropis. Karena suhunya yang tinggi dan penguapan yang besar, lingkungan air laut dibedakan menjadi lingkungan laut, lingkungan pantai, estuari, dan terumbu karang. Pembahasan selanjutnya mengenai tumbuhan dan lingkungan. Nah, dalam pembahasan kali ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuhan berdasarkan jenis lingkungannya. Adapun tumbuhan berdasarkan jenis lingkungannya terbagi menjadi 3, yakni ekosistem darat, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem darat, terdiri dari ekosistem savana. Adapun contoh tumbuhannya adalah kaktus dan semak belukar. Kemudian ada ekosistem gurun yang contoh tumbuhannya ada pohon akasia dan pohon kurma. Selanjutnya ada ekosistem hutan tropis. Contohnya ada tumbuhan rotan dan anggrek. Ekosistem hutan gugur, contoh tumbuhannya ada pohon jati dan pohon pinus. Ekosistem taiga, contoh tumbuhannya ada pohon cemara dan pohon pinus. Dan yang terakhir, ekosistem tundra.
Contoh tumbuhannya ada lumut dan rumputan. Yang kedua ada ekosistem air tawar yang meliputi danau dan sungai. Dalam ekosistem danau, contoh tumbuhannya adalah ganggang. Untuk ekosistem sungai, contoh tumbuhannya adalah enceng gondok. Yang terakhir adalah ekosistem air laut, di mana dalam ekosistem ini terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan laut, lingkungan pantai, lingkungan estuari, dan terumbu karang. Dalam lingkungan laut, contohnya ada tumbuhan lamun. Dalam lingkungan pantai, contohnya ada pohon kelapa. Dalam lingkungan estuari, contohnya adalah mangrove. Dan dalam terumbu karang, contoh tumbuhannya adalah ganggang laut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan tumbuhan dan habitatnya. Yang pertama, ada morfologi atau berdasarkan tempat hidupnya. Nah, dalam morfologi ini terdiri dari 3 pokok. Yang pertama ada xerofit, kedua hidrofit, dan yang ketiga higrofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang kering. Contohnya seperti tumbuhan kaktus. Kemudian ada hidrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Contohnya seperti teratai. Dan yang ketiga ada higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan kelembapannya. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Berikutnya ada fisiologi atau perubahan struktur organ, di mana tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Contohnya seperti rafflesia dan bunga bangkai. Kemudian ada tumbuhan tertentu yang menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi dirinya sendiri dari herbivore. Contohnya seperti semak azalea. Nah, yang terakhir ada behavior atau tingkah laku, yang mana pada saat lingkungan dalam keadaan kering, tumbuhan yang termasuk dalam suku jejahean akan mematikan bagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah. Kemudian pada musim kemarau, tumbuhan tropofit misalnya pohon jati dan randu akan menggugurkan daunnya. Hewan berdasarkan lingkungannya dibagi menjadi ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem air laut. Di ekosistem darat dibagi menjadi ekosistem savana, contohnya gijang, singa, macan tutul. Ekosistem gurun, contohnya kanguru dan unta. Ekosistem hutan tropis, contohnya ada harimau, monyet, dan orang utan. Ekosistem hutan gugur, ada musang, tupai, dan bison. Ekosistem taiga, contohnya ada burung, serigala, dan beruang. Ekosistem tundra ada kambing, burung hantu, dan serigala. Yang kedua, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibagi menjadi 2, yaitu danau dan sungai. Di danau ada hewan itik, angsa, dan remis. Di sungai, contohnya ada kura-kura, ular, dan buaya. Yang ketiga, ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi lingkungan laut, lingkungan pantai, estuari, terumbu karang. Lingkungan laut ada cumi-cumi, teripang, dan ikan. Lingkungan pantai ada kepiting, bintang laut, dan burung pantai. Di estuari ada udang, kepiting, dan cacing. Di terumbu karang ada ikan kerapu, landak laut, dan gurita. Hubungan hewan dan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Morfologi menyangkut semua perubahan bentuk bagian tubuh yang berlangsung melalui seleksi alam dan kurun waktu yang lama. Bentuk adaptasi morfologi pada hewan tergantung pada habitatnya. Contohnya, pengelompokan unggas berdasarkan bentuk paruh dan kakinya. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian diri yang melibatkan perubahan struktur organ-organ tubuh yang disesuaikan dengan fungsinya dan proses kimia di dalam tubuh. Contohnya, hewan dapat dibedakan menjadi
karnivor memakan daging, herbivor memakan tumbuhan, serta omnivor memakan daging dan tumbuhan atau pemakan segalanya. Ketiga, behavior atau tingkah laku merupakan adaptasi yang temporer atau sementara yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan. Contohnya, bunglon melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan atau tempat tinggalnya. Adaptasi makhluk hidup diklasifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kehidupannya, kelangsungan kehidupannya, dan menjaga kelestarian keturunannya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makanan di antara makhluk hidup. Dalam rantai makanan dikenal dengan adanya produsen dan konsumen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya secara sendiri. Contohnya seperti rumput-rumputan, fitoplankton, artinya adalah tumbuhan. Konsumen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan dari produsen. Posisi konsumen dalam rantai makanan terbagi menjadi beberapa kelas. Konsumen pertama itu diduduki oleh hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Posisi konsumen kedua itu diisi oleh hewan karnivora yang memakan daging. Posisi konsumen ketiga diduduki oleh hewan omnivora, yaitu pemakan segalanya baik daging maupun tumbuhan. Tidak hanya konsumen dan produsen, ada pula posisi dekomposer atau pengurai. Posisi dekomposer atau pengurai ini diisi oleh bakteri atau jamur. Selain itu juga ada detritivor yang diisi oleh makhluk hidup pemakan serpihan-serpihan dari dan remuk-remukan dari hewan yang sudah mati. Contohnya rumput, belalang, katak, ular, elang, dan jamur. Posisi produsen dalam contoh rantai makanan ini diduduki oleh rumput. Lalu konsumen dimulai dari belalang, katak, ular, elang, dan terakhir konsumen puncak akan diurai oleh dekomposer. Klasifikasi yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan itu lebih sedikit. Contohnya, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, tikus, kelinci, dan burung pemakan biji. Lalu belalang dimakan oleh laba-laba. Burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian, tikus dan kelinci dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Lalu laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh burung elang dan rubah. Ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Klasifikasi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda yang terjadi dalam suatu lingkungan. Simbiosis dibagi menjadi 3. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapat makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan dengan menghilangnya kutu pada tubuhnya. Dan simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan satu lagi
tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora menempel pada ikan hiu agar tidak dimangsa ikan yang lebih besar darinya, juga agar lebih cepat mendapat makanan dari sisa makanan ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang dimana satu diuntungkan dan satu lagi yang dirugikan. Contohnya yaitu kutu dengan kucing. Kutu yang tinggal pada kulit kucing yang ditumbuhi bulu. Kutu selain memperoleh makanan dengan menghisap darah pada tubuh kucing, juga mendapat tempat tinggal di dalam tubuh kucing. Sedangkan kucing justru mendapat kerugian karena merasa gatal dan tidak nyaman. Nah teman-teman, begitulah tadi penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.